Pertanda bumi. Di sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa, seorang nelayan bernama Jaka sering melihat keanehan di laut. Ombak yang tak menentu, ikan yang semakin sulit ditangkap, dan suhu air yang terasa lebih hangat. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, yang terjadi malam itu benar-benar mengubah hidupnya. Ketika ia duduk di dermaga menatap gelombang, kabut hijau muncul dari tengah laut. Tiba-tiba sesosok bayangan seorang wanita yang sangat anggun namun penuh kewibawaan muncul di hadapannya. Dialah Kangjeng Ratu Roro Kidul, dengan gaun berkilauan berwarna hijau dan mahkota melekat di kepalanya. Sepintas rambut tergerai seiring hempasan angin, benar-benar sosok ratu dengan aura mistis yang luar biasa. Dengan perlahan namun pasti melangkah dari ombak ke daratan. Jaka, suara sang ratu menggema. Kemudian sang ratu berkata lagi sambil melangkah semakin dekat. Bumi dan laut sudah tak bisa lagi menahan amarahnya. Keseimbangan rusak karena keserakahan manusia. Sebuah bencana besar akan datang, tsunami setinggi 20 meter, dan akan menghancurkan seluruh negeri jika kalian tidak segera bertindak. Jaka gemetar. Apa yang bisa saya lakukan, Ratu? Saya hanya seorang nelayan miskin. Katakan ini kepada pemimpin negerimu, perbaiki hubungan manusia dengan alam. Hentikan perusakan, atau bumi akan berguncang, dan laut akan menggulung segalanya. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Kangjeng Ratu Roro Kidul lenyap bersama kabut di kepekatan malam. Jaka hanya tertegun pikirannya mengingat pesan itu dan bertekad bagaimanapun cara dan resikonya akan tetap menyampaikan pesan Ratu Roro Kidul kepada pemerintah sebagai penguasa. 2. Peringatan yang diabaikan. Dalam proses usaha untuk menyampaikan pesan sang ratu, akhirnya Jaka berhasil bertemu pejabat pemerintah daerah, berkat bantuan seorang wartawan muda bernama Dina. Ia menceritakan pertemuannya dengan sang ratu dan pesan yang harus disampaikan. Namun, para pejabat menertawakan ceritanya. Bapak mungkin terlalu banyak mendengar cerita rakyat, kata salah seorang pejabat. Bencana seperti itu tidak masuk akal. Kami punya teknologi modern untuk memantau kondisi alam. Dina mencoba menyebarkan kisah Jaka melalui media sosial, tetapi respons yang didapat justru lebih buruk. Banyak yang menganggapnya sebagai hoaks mistis atau cerita untuk menakut-nakuti rakyat. Namun, beberapa ilmuwan mulai melihat tanda-tanda mengkhawatirkan. Aktivitas seismik meningkat, retakan di dasar laut semakin lebar, dan suhu air naik drastis. Tapi suara mereka tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik dan kesibukan ekonomi. 3. Awal kehancuran. 3 bulan setelah peringatan itu, gempa besar berkekuatan 9,2 mengguncang negeri ini. Pusat gempa berada di dasar Samudra Hindia, dan dampaknya terasa hingga ibu kota. Gedung-gedung runtuh, jalan-jalan retak, dan jaringan komunikasi lumpuh. Namun, gempa itu hanya permulaan. Dalam hitungan jam, laut mulai surut. Penduduk di sepanjang pesisir melihat dasar laut yang luas, dengan karang-karang dan ikan yang menggelepar. Banyak yang tak memahami tanda itu dan justru berbondong-bondong ke pantai untuk melihat fenomena aneh tersebut. Jaka berteriak, "Pergi ke tempat tinggi. Tsunami akan datang." Sebagian percaya dan melarikan diri ke bukit, tetapi kebanyakan tidak mendengarkan. Mereka tertawa, menganggap ini hanya kepanikan yang tidak berdasar.
Dari kejauhan, dinding air setinggi 20 meter menjulang. Gelombang itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, menghantam pesisir dalam hitungan menit. Kota-kota di sepanjang pantai tenggelam. Gedung-gedung tinggi hancur, pohon-pohon tercabut, dan manusia terlempar seperti mainan kecil. Air laut terus bergerak masuk hingga ke pedalaman, menghancurkan desa-desa, kota, hingga ibu kota yang berjarak puluhan kilometer dari pantai. 4. Setelah gelombang mereda, ketika air surut, negeri itu berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Korban jiwa mencapai jutaan. Mereka yang selamat hidup dalam kondisi mengenaskan, tanpa makanan, air bersih, atau tempat berlindung. Pemerintah lumpuh, infrastruktur hancur total, dan bantuan internasional sulit masuk karena akses yang terputus. Dina menemukan Jaka di salah satu tempat pengungsian. Ia masih memegang catatan pesan Ratu Roro Kidul, tetapi kini hanya bisa menangis. Jaka berbicara seolah penuh tekanan dan penyesalan. Aku sudah menyampaikan peringatan itu, tapi mereka tidak percaya. 5. Pesan Sang Ratu. Di malam yang sunyi, Dina duduk di tepi pantai yang kini kosong. Kabut hijau kembali muncul, dan tiba-tiba Kangjeng Ratu Roro Kidul kembali muncul, anggun dan berwibawa berdiri di atas air yang tenang. Kangjeng Ratu, kata Dina dengan suara serak. Mengapa ini harus terjadi? Ini bukan kehendakku, jawab Sang Ratu. Bumi dan laut hanya menuntut keseimbangan. Jika manusia terus merusak alam, apa yang terjadi hari ini akan menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar. Dina menangis. Apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki ini? Ajarkan generasimu untuk menghormati alam, kata Sang Ratu. Bersihkan sungai, lindungi hutan, dan berhentilah memperlakukan laut seperti tempat sampah. Jika kalian tak belajar dari ini, gelombang berikutnya akan lebih besar, dan tak ada yang bisa selamat. Sosok Sang Ratu memudar bersama angin malam, meninggalkan Dina dengan tanggung jawab besar di pundaknya. 6. Renungan terakhir. Tahun-tahun berlalu, tetapi kisah tsunami itu terus dikenang. Dina dan Jaka bekerja keras mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mereka menyebarkan pesan Ratu Roro Kidul ke seluruh negeri dan dunia, berharap generasi berikutnya dapat belajar dari kesalahan masa lalu. Namun, setiap kali Dina menatap laut, ia tahu peringatan Sang Ratu belum selesai. Manusia masih memiliki pilihan, memulihkan keseimbangan atau menghadapi kehancuran yang lebih besar. Pesan moral. Amarah bumi dan lautan adalah cerminan dari kesalahan manusia. Bencana seperti tsunami adalah peringatan bahwa alam memiliki batas kesabarannya. Jika kita terus mengabaikan tanda-tanda, kehancuran total adalah harga yang harus dibayar. Semoga kisah ini menjadi bahan perenungan dan penyadaran akan pentingnya berinteraksi dengan alam secara seimbang. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang menerima pesan ini. Like dan tentu jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi dan pesan positif. Terima kasih, selamat bertemu kembali di video-video lainnya.